Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan saya ceritakan kali ini terjadi sekitar tahun 2016. Dan ini sama sekali tidak saya sangka sebelumnya. Namun ini benar-benar terjadi dalam kehidupan saya. Berawal pada satu hari, saya sedang berada di luar rumah. Tepatnya ketika saya ada pertemuan janji dengan sahabat yang seperti biasanya sudah menjadi jadwal keseharian saya. Diteleponlah saya oleh kakak perempuan yang mengabarkan katanya saya kedatangan tamu di rumah. Dan beliau mau menunggu sampai saya pulang. Padahal saya saat itu belum selesai dalam obrolan. Dan ketika saya tanya siapa gerangan tamu itu, kakak saya bilang kalau itu tetangga lama kita yang sudah keluarga saya kenal. Saya agak heran, siapakah beliau? Dan saya pun bilang akan segera pulang. Setelah semuanya selesai diskusi saya dengan sahabat yang berjumpa, saya pun bergegas pulang sekitar jam 3 sore setelah sholat asar. Dan sesampainya di rumah, ternyata memang benar, tamu itu menunggu saya. Dan benar juga, bahwa itu tetangga lama saya yang saya kenal. Walaupun tidak begitu akrab, dan saya sedikit tidak mengenalinya secara utuh karena memang rupa mereka sedikit berubah dari segi usia. Ya, tamu saya kali ini adalah suami istri yang dulu sekitar tahun 90-an saat saya masih SD atau SMP, beliau memiliki toko peralatan sekolah atau alat tulis. Namun, saya jujur lupa nama mereka siapa. Oleh karena memang mereka sudah pindah lama juga dari kampung saya dan bermukim di sekitar kota Bandung yang lebih ramai agar usaha mereka lebih berkembang. Kata mereka mengatakan kepada saya begitu. Kenangan masa lalu saya akan mereka pun kembali terngiang. Ketika pada saat saya masih kecil dulu, saya beberapa kali jadi bahan ledekan mereka ketika sedang membeli keperluan alat tulis. Terutama si suaminya yang paling aktif berkata-kata tidak enak, meledek gaya bicara saya, dan kadang menyepelekan saya oleh karena orang tua saya yang sebenarnya terpandang di kampung, tapi saya kok bertingkah seperti perempuan. Dan hal-hal lainnya yang membuat saya kadang menangis sakit hati. Namun saat itu, saya pikir, sudahlah ya, itu sudah masa lalu. Ketika saat itu tiba-tiba bertamu dan ingin bertemu saya pun berusaha menyapa dengan sebaik-baiknya, lalu menanyakan kabar, juga apa tujuan ingin bertemu saya. Tiba-tiba si ibu yang sedari tadi menatap saya dengan wajah sendu menangis dengan terisak-isak sambil menunduk. Dan si bapak segera berusaha menenangkannya. Lalu si bapak pun bicara sama saya. Awalnya terkesan basa-basi, yang katanya hanya ingin bersilaturahmi karena sudah lama sekali tidak berkunjung ke kampung ini. Dan beliau mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin diungkapkan kepada saya. Saya bertambah heran, ada apa sebenarnya? Karena ketika dulu jadi tetangga pun, keluarga saya dan keluarga mereka tidak pernah ada kesan kunjung mengunjungi. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba mereka berkunjung? Lalu si bapak pun langsung bercerita kalau yang paling utama ingin diutarakan kepada saya adalah ingin meminta maaf sebesar-besarnya
atas segala kesalahan yang dilakukannya dulu kepada saya. Saya hanya diam menyimak si bapak untuk mengutarakan lebih jelas lagi maksud kedatangannya. Dan si bapak pun berkata, "Apakah Kang Ray mau memaafkan kesalahan saya dulu?" Dengan wajah memelas si bapak menatap saya. Saya pun menimpalinya dengan baik-baik. Saya katakan, "Sudahlah Pak, itu kan masa lalu, dan saya tidak mengingatnya lagi." Jawab saya singkat dengan ditambah oleh senyuman. Tapi si bapak malah memperlihatkan wajahnya yang semakin meredup, seakan menyimpan sesuatu yang mengganjal di dadanya dengan mengatakan, "Kang Ray memang orang yang baik hati. Saya dulu sering menghina pun, Akang tetap mau menerima saya dengan baik saat ini." Begitu kata si bapak. Dan saya hanya tersenyum seraya mengatakan, "Saya hanya manusia biasa, Pak, yang tidak ada pemikiran terus memusuhi masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Malahan saya sudah lupa, Pak, akan kejadian-kejadian itu," kata saya sedikit terkekeh. Dan saya juga tak lupa meminta maaf jika dulu pernah berperilaku tidak mengenakan kepada mereka. Dan si bapak kemudian berucap lagi, "Tapi Kang, dari kelakuan saya dulu itu, ada imbas yang kita rasakan sekarang sama keluarga saya. Saya mohon Akang mau mendengarkan saya dan ikhlas dari hati memaafkan kesalahan saya dan istri," kata si bapak dengan suaranya yang seperti serak, menahan rasa haru di dadanya. Saya sedikit terenyak. "Emang ada apa, Pak?" Dan saya pun mempersilahkan kepada si bapak untuk menceritakannya. Si bapak menceritakan segalanya kepada saya. Bahwa dulu sebenarnya ketika suka jahil ngisengin saya dengan kata-kata tidak enak, tak pernah terpikirkan akan akibatnya sekarang. Katanya, pada saat akhirnya memutuskan pindah rumah ke sekitaran kota Bandung, memang belum ada kejadian yang mengganggu keluarga mereka. Tapi, semenjak anak lelakinya menginjak usia remaja sekitaran SMA, ada hal aneh katanya yang mereka rasakan dari anak lelakinya itu. Perilakunya membuat mereka malu dan kecewa. Di antaranya, sering ketahuan di kamarnya terdapat alat-alat make up wanita. Atau bahkan ada rok juga baju-baju wanita yang disembunyikan. Padahal jelas anak mereka lelaki. Dari keadaan demikian, si bapak dan si ibu tak sadar kalau anaknya memiliki kelainan. Mereka hanya bisa memarahi dan terus memberikan peringatan keras. Kalau anaknya seperti itu terus, maka akan diusir. Dan berbagai perlakuan kasar lainnya sering mereka lakukan kepada anaknya itu. Tapi semua cara tidaklah merubah anaknya. Malah kata si bapak, anaknya melawan dan berani kembali membentak-bentak mereka. Dan terus berkelakuan seperti yang diinginkannya. Kadang si bapak dan si ibu itu terganggu oleh gunjingan teman-teman juga keluarga mereka yang lainnya. Termasuk tetangga kanan kiri yang semakin hari semakin bisa melihat kalau anak lelaki si bapak dan si ibu berkelakuan layaknya wanita. Katanya anaknya tidak segan lagi memakai lipstik atau riasan wajah kalau mau pergi sekolah. Bahkan, tas sekolah yang dibelikan khusus untuk lelaki pun tidak dipakainya. Malahan diganti dengan jenis tas yang sering dipakai wanita. Saya melihat si ibu yang duduk tertunduk terus menangis mendengar si bapak yang secara gamblang menceritakan semuanya kepada saya. Dan saya pun hanya diam membisu.
Sedikit bingung akan maksud si bapak kenapa menceritakan itu semua sama saya. Sampai akhirnya si bapak menceritakan segala cara sudah ditempuh untuk menyadarkan anaknya lelakinya itu. Dibawa ke orang pintar untuk didoakan, sudah. Dibawa ke dokter psikolog pun sudah dilakukan. Tapi tetap saja kelakuan anaknya tak berubah. Malah semakin hari semakin berani memakai pakaian wanita. Walaupun tidak seluruhnya. Kadang katanya hanya memakai rok atau bagian atasnya saja. Dan akhirnya kata si bapak, beberapa bulan lalu sebelum beliau dan istrinya memutuskan datang ke sini menemui saya, si bapak mencoba mendatangi seorang kiai yang terkenal bisa mengobati orang-orang sakit. Dan dari kiai itulah si bapak mendapat wejangan kalau katanya anak lelakinya ini terkena tulah oleh perbuatan bapak dan ibunya yang mungkin sudah pernah menghina waria atau transpuan. Sampai cerita si bapak mengulas demikian, barulah saya menyadari kalau ternyata kedatangan si bapak dan si ibu di hadapan saya yang membawa kata maaf bukanlah sekedar basa-basi. Dan saya pun mulai mengerti apa kejadian yang menimpa si bapak. Tapi walaupun demikian, saya tidaklah memotong cerita si bapak. Saya tetap diam mendengarkan kembali ketika si bapak mengatakan, katanya, awalnya saat diberi nasihat oleh kiai itu, si bapak dan si ibu tidak sama sekali kepikiran akan saya. Malahan seakan tidak percaya oleh nasihat kiai. Dan mereka mencoba menepisnya. Katanya mereka merasa tak pernah ada perlakuan itu seingat mereka. Dan mereka terus mencoba berpikir. Sampai pada akhirnya si bapak berkata lagi, entah memang Allah sudah menentukan atau memang ini jalannya. Setelah berminggu-minggu mereka tak sadar juga akan kesalahan itu, mereka dipertemukan dengan sejawatnya yang berasal dari kampung saya, yang kebetulan sedang jalan-jalan di kota Bandung. Lalu mereka pun ngobrol, sekitaran obrolan tentang kenangan mereka saat di kampung dulu. Katanya mereka menceritakan sawah-sawah yang sudah mulai habis oleh pembangunan komplek-komplek besar dan berbagai hal lainnya. Lalu sampailah kata si bapak saat itu si bapak menanyakan orang yang sudah meninggal di kampung saya. Tersebutlah oleh si sejawat tadi nama bapak saya. Ya, dari sebutan nama bapak saya lah, si bapak mulai sadar akan adanya saya. Dan saat itu juga, si bapak sadar akan kekeliruannya dulu yang sudah menghina saya. Lalu, dengan kesadaran itu pula yang membawa si ibu dan si bapak ke hadapan saya sekarang. Si bapak dan si ibu benar-benar bersimpuh di hadapan saya dengan linangan air mata penyesalan yang teramat dalam. Sambil sedikit terisak, si bapak berkata, Kang Rey, jika saja dulu saya tidak menjelek-jelekan Akang, tidak jahil dan isengin Akang, mungkin anak lelaki saya tidaklah akan seperti ini sekarang ya Kang, kata si bapak dengan wajah mengiba. Saya benar-benar kehilangan kata-kata saat itu. Apa mungkin karena hinaan-hinaan dulu kepada saya, sehingga menjadikan anak si bapak dan si ibu tetangga saya itu jadi berubah dari laki-laki menjadi wanita? Rasanya tidak masuk akal saya. Tetapi ketika melihat ketulusan dan kesedihan si ibu dan si bapak di hadapan saya,
Mau tidak mau, saya pun akhirnya berucap, "Pak, Bu, tidak usah seperti ini. Sudahlah." Saya benar-benar kaget dengan apa yang menimpa keluarga Bapak. Dan ini sekarang ada kaitannya dengan saya. Mungkin tidak demikian adanya, Pak. Ini pasti sudah takdir Allah. Saya dulu tidak pernah menyimpan dendam sama bapak dan ibu, begitu juga yang lainnya. Insya Allah, itu memang masa lalu yang pahit buat saya. Tapi tidak sedikit pun saya berpikiran untuk siapa saja menginginkan hal jelek, Pak. Saya lupa akan hal itu. Ucap saya yang masih dilingkupi kebingungan harus apa yang saya bicarakan sebaiknya pada mereka. Tapi Kang, Kiai itu menasehati Bapak dan Ibu ya begitu. Siapa tahu dengan datangnya Bapak ke sini meminta maaf, semoga saja Akang ikhlas memaafkan, sehingga anak saya bisa tertolong. Kata si Bapak kembali bicara kepada saya. Iya Pak, iya Bu, saya mengerti. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Saya memaafkan Bapak. Malah saya yang minta maaf sama Bapak dan Ibu. Jawab saya dengan mencoba menenangkan mereka, seraya melemparkan raut muka senyuman agar mereka percaya akan keikhlasan saya. Terima kasih Kang Rey, terima kasih ya. Ini sepertinya karma buat saya dan istri Kang. Sehingga anak satu-satunya lelaki di rumah saya jadi begini. Kakak-kakaknya 3 perempuan, semuanya gak ada yang aneh-aneh Kang. Kata si Bapak lagi dengan suaranya yang terbata-bata menahan beratnya kesedihan di dadanya. Iya Pak, iya Bu. Kita tidak tahu apa yang Allah inginkan dari kita. Ya, mungkin ini cobaan untuk Bapak dan Ibu. Apakah bisa menerima anak Ibu dan Bapak jika demikian? Saya berharap Bapak dan Ibu terus bersabar dan terus dampingi anak Bapak dan Ibu dengan baik. Doakan terus agar anak Bapak kembali pada fitrahnya sebagai lelaki. Dan saya pun mencoba sedikit memberi masukan. Kalau menurut Akang, apa ya yang menyebabkan anak lelaki saya jadi begitu? Yang saya lihat malahan Akang sekarang gagah dan seperti lelaki. Maaf ya Kang, Bapak lancang mengatakan itu. Si Bapak pun kembali berkata-kata, dan si Ibu segera mencoleknya ketika sampai di kata yang seakan mengingatkan masa lalu saya. Saya hanya bisa tersenyum, dan saya berkata, Pak, saya manusia biasa. Tidak pernah tahu kenapa bisa seperti itu anak Bapak. Yang saya tahu, Allah memberikan berbagai macam ujian bagi kita manusia. Ada yang kekurangan harta, ada yang terkena masalah dengan keluarga, ada juga dari kekurangan fisik, atau ya dengan keadaan kelainan seksualitas pada diri seseorang. Mungkin seperti anak Bapak, Allahu a'lam. Yang pasti, Allah memiliki maksud terbaik atas itu semua. Dan kita, manusia harus mau menerimanya. Menjalani dan berusaha tetap sabar dengan keadaan bagaimanapun. Yang terpenting, kita jangan menyalahkan Allah dengan apa yang kita alami. Mohon maaf ya Pak, saya lancang berkata demikian. Kata saya agak merasa canggung jika harus berucap seperti itu kepada yang lebih tua dari saya. Gak apa-apa Kang, malahan bagus. Bapak jadi merasa diingatkan. Malah Bapak malu sekali akan kelakuan Bapak dulu sama Akang. Akang bahkan sekarang jadi guru ngaji. Terus banyak yang bilang Akang suka membantu di kampung ini.
Alhamdulillah, Bapak malu sekali sama Akang. Kata si Bapak kembali dengan kalimat memuji kepada saya. Dan saya pun kembali hanya bisa tersenyum seraya berterima kasih. Dan akhirnya setelah obrolan yang utama yang dimaksud si bapak dan si ibu yang terungkap di hadapan saya, yaitu meminta maaf kepada saya atas kesalahan di masa lalu, mereka pun izin berpamitan pulang. Seraya mengucapkan terima kasih akan kata maaf dan penyambutan saya yang begitu hangat untuk mereka. Tak lupa mereka pun meminta doa dari saya untuk anak lelakinya agar bisa kembali sadar kalau dia laki-laki. Saya bisa apa selain melakukan hal terbaik bagi siapapun yang datang kepada saya? Saya berterima kasih atas kedatangan mereka dan saya pun mendoakan kepada mereka agar tetap sabar dan tegar menghadapi segala ujian. Setelah mereka pulang, saya pun merenung ketika selesai sholat Isya. Saya berbisik menyebut nama Allah. Ya Rabb, benarkah ini semua terjadi? Benarkah ini karma? Benarkah ini balasan Engkau untuk mereka yang menyakitiku dulu? Atau memang ini takdir darimu untuk mereka, untuk menguji keimanan mereka? Ya Rabb, semoga Engkau meringankan segala ujian kepada manusia-manusia baik. Hanya Engkau yang Maha Tahu, ya Rabb. Berilah ibu dan bapak itu kekuatan dan kesabaran menghadapi segala ujian Engkau. Amin. Hanya itu yang saya bisa lakukan untuk mereka. Memang iya, mereka, si bapak dan si ibu yang menjadi tamu saya tadi, hanya mengetahui jika saya sudah menjadi lelaki seutuhnya. Oleh karena saya sudah menikah dan berdandan layaknya lelaki. Mereka tidak tahu sesungguhnya tentang saya. Mereka hanya datang ke hadapan saya oleh karena nasihat kiai yang memperingatkan akan kelakuannya dulu kepada saya. Namun dari hati saya yang terdalam, saya benar-benar memaafkan mereka lillahi ta'ala tanpa dendam. Berubahkah anak lelaki setelah mereka meminta maaf kepada saya? Entahlah. Tapi yang saya dengar dari berita tetangga lain yang mengetahui tentang keluarga si bapak dan si ibu di kota, katanya anak lelakinya kini pergi dari rumah, lalu menjalani kehidupan sebagai transpuan. Tak bisa dilarang dan tak bisa diubah, apalagi dihardik dengan kebencian. Masya Allah, Allah yang maha mengatur segalanya. Hanya kepada Allah hendaknya semua itu dipasrahkan. Saya hanya terus mendoakan teruntuk mereka yang terbaik. Semoga cerita ini menjadi bahan peringatan untuk kita. Tidak boleh kita menyakiti orang bagaimanapun adanya. Tidak baik kita menyakiti hati orang bagaimanapun keadaannya. Terlepas dari apakah ini karma atau bukan, semuanya kembali kepada sahabat-sahabat yang mendengarkan. Silahkan, para sahabat boleh berpendapat, dan Allah yang maha tahu segalanya. Demikian cerita pertama saya, dan tunggu cerita lainnya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalam.